Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai PMM. Jadi, platform Merdeka Mengajar. Di sini, tidak tahu kenapa saya sebagai operator sekolah diminta untuk mengerjakan PMM. Jika dengar-dengar sih, untuk semua satuan pendidikan yang ada di suatu sekolah harus mengerjakan PMM biar nilainya bagus. Untuk nilai apanya juga saya kurang tahu. Jadi meskipun begitu, di sini saya ingin memberikan bocoran sekaligus dokumentasi mengenai PMM yang ada di akun belajar saya. Jadi di sini untuk PMM-nya baru akan saya kerjakan. Bagi teman-teman yang mau masuk ke PMM, masuk langsung dengan akun belajar ID, kemudian pilih yang pengembangan diri, pilih pelatihan mandiri. Di sini masih benar-benar baru. Jadi topiknya baru saya lihat-lihat videonya saja. Di sini akan saya dokumentasikan beberapa pekerjaan saya mengenai PMM beserta dengan kunci jawabannya. Jadi di sini yang pertama akan saya kerjakan untuk kurikulum Merdeka. Di sini ada dua modul. Kita klik kurikulum Merdeka. Di sini sudah saya kerjakan untuk melihat videonya. Ya, jadi kita mengerjakan untuk kurikulum Merdeka modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan. Di sini untuk sub-subnya ada daftar materi, ada tentang kurikulum, kemudian ada juga kurikulum dalam pembelajaran. Di sini untuk nonton videonya biar terchecklist, teman-teman bisa nonton secuil video, kemudian di stop otomatis dia akan ke checklist, tapi tidak saya rekomendasikan. Jadi sebaiknya sih nontonnya full video. Karena di sini saya lebih fokus untuk mempercepat saja, jadi saya play, kemudian saya skip-skip aja, seperti itu. Jadi yang bentuknya icon seperti ini, icon video, ditonton, ditonton, ditonton. Berikutnya ada lagi yang bentuknya seperti ini, judulnya latihan pemahaman. Di sini lebih ke menjawab soal. Nah, ini ya, soal seperti ini. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman pahami. Seperti itu. Berikutnya ada cerita refleksi. Di sini merefleksikan bagaimana refleksi dari teman-teman sesuai dengan pertanyaannya di sini. Di sini teman-teman ketik saja, tulis saja. Di sini tidak ada yang benar atau salah. Jadi ini lebih ke pemikiran teman-teman sendiri ya, sesuai dengan apa yang dipertanyakan di sini. Jadi yang ingin saya bagikan lebih ke post testnya, karena post testnya di sini ada penilaian. Jadi di sini saya sudah pernah nyoba satu post test dan ini gagal. Jadi di sini banyak yang salah karena saya ngisinya asal-asalan. Jadi di sini saya pengen mengisi untuk post test berikutnya karena yang sebelumnya postingnya salah. Dan di sini sekalian saya kasih kunci jawabannya yang sudah saya browsing-browsing juga. Jadi untuk post testnya di sini untuk post test makna kurikulum dalam pendidikan ya untuk post testnya mari kita kerjakan. Di sini bila teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini, berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah.
Jadi di sini jawabannya A, B, C benar. Teman-teman langsung pilih D saja. Klik selanjutnya. Berdasarkan hasil analisa diagnostis dan survei karakter. Untuk jawaban yang ini jawabannya yang D. Jadi teman-teman langsung klik D aja. Berikutnya, soal ketiga. Dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut ini. Kecuali di sini untuk jawabannya yang pilih yang A. Berikutnya selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah di sini pilihannya yang C. Kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. Berikutnya selanjutnya soal kelima, alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah. Di sini jawabannya yang B. Jadi setiap satuan pendidikan memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya soal yang keenam, Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara mengawetkan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapat latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah untuk jawabannya yang ini itu jawabannya yang D. Jadi mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayur yang ada di daerahnya. Untuk soal ketujuh, sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihah mendapat kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Jadi untuk soal yang ketujuh ini, itu jawabannya yang D. Berikutnya, untuk yang terakhir, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Di sini pilihannya yang salah ya, yang B ya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa cek ulang jawaban jika dirasa jawaban yang tadi itu kurang tepat. Jika sudah yakin, klik kumpulkan. Otomatis akan diberi nilai dan nilainya luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya, mari belajar modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Kembali ke modul. Dan selesai. Jadi untuk menjawab modul pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, yang bentuknya video ditonton, yang bentuknya latihan pemahaman dijawab sesuai dengan isinya, dan cerita reflektif ini ceritanya kita merefleksikan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya post test. Ketika post testnya di sini jawabannya salah, otomatis kita diminta mengulang. Dalam artian salah, banyak yang salah ya. Tapi kalau banyak yang benar sih, sepertinya tidak masalah. Seperti itu. Jadi di sini, di video ini, saya hanya ingin memberikan penjabaran mengenai modul topik 1 kurikulum merdeka. Kalau di sini jadi topik 3 ya. Karena topik 1 2-nya ini yang baru kemarin. Jadi topik kurikulum merdeka untuk modul 1 selesai. Di video berikutnya akan coba saya bahas mengenai topik
kurikulum Merdeka yang ada di modul 2. Di sini ada beberapa materi. Ada 3 prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru, kerjakan post-test. Jadi yang akan saya bahas lebih ke post-testnya. Karena post-testnya itu dialah yang menentukan modul di sini sudah selesai atau belum. Mungkin itu saja video yang ingin saya bagikan. Semoga kunci jawaban post-test yang tadi saya bagikan berguna buat teman-teman. Jadi prinsipnya itu untuk pilihan A, B, C, D-nya itu tidak berubah, yang diacak hanya urutannya saja nanti. Terakhir, silakan like video ini jika Anda suka dan subscribe channel ini untuk video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.